Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ar-Raihan, NIM 250410700209. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir 13 Syawal 1904 Hijriah atau 810 Masehi di Bukhara. Wafatnya 256 Hijriah atau 870 Masehi di Khartan dekat Samarkand, Uzbekistan. Latar belakang dan keluarganya, Imam Bukhari lahir dalam keluarga yang soleh dan berilmu. Ayahnya Ismail bin Ibrahim adalah seorang ulama hadis yang dikenal jujur dan wara' sejak kecil. Imam Bukhari sudah menjadi yatim, namun ibunya sangat berperan dalam mendidik dan membesarkannya. Kecerdasan dan pendidikan beliau. Sejak usia dini, beliau menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam menghafal hadis. Pada usia sekitar 10 tahun, ia sudah mulai mempelajari hadis secara serius. Bahkan, ia mampu mengoreksi kesalahan para gurunya dalam periwayatan hadis. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari telah menghafal banyak kitab hadis karya ulama sebelumnya, seperti karya Abdullah bin Mubarak dan Waqi' bin Al-Jar. Perjalanan menuntut ilmu. Untuk memperdalam ilmunya, Imam Bukhari melakukan rehla perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah Islam seperti Mekah, Madinah, Irak, Syam, Mesir. Beliau belajar lebih dari 1000 guru dan mengumpulkan sekitar 600.000 hadis. Karya terbesar yang paling terkenal Imam Bukhari adalah Sahih Bukhari. Kitab ini dianggap sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Dari ratusan ribu hadis yang beliau kumpulkan, hanya sekitar 7.000 hadis termasuk penggulangan yang dimasukkan ke dalam kitab ini melalui proses seleksi yang sangat ketat. Metode penelitian hadis. Imam Bukhari dikenal sangat teliti dalam menilai keaslian hadis. Beberapa syarat ketatnya yaitu rantai sanad, rantai perawi harus bersambung. Perawi harus terpercaya atau adil dan kuat hafalan. Tidak ada cacat, ilat dan kejanggalan atau syadz. Bahkan sebelum menulis satu hadis, beliau sering melakukan salat istikharah. Kepribadian dan akhlak. Imam Bukhari dikenal sebagai sosok yang zuhud, tidak cinta dunia, sangat hati-hati dalam berkata, tekun dalam ibadah, rendah hati meskipun ilmunya tinggi. Wafatnya Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah di daerah Khartan. Jasa dan ilmunya tetap dikenal hingga kini sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Selanjutnya yaitu biografi Imam Muslim. Nama lengkapnya Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajj Al-Kushairi An-Nasaiburi. Lahir 204 Hijriah atau 820 Masehi di Nishapur. Wafatnya beliau yaitu 261 Hijriah atau 875 Masehi di Nishapur, Iran. Latar belakang Imam Muslim lahir dalam keluarga yang mencintai ilmu agama. Sejak kecil, beliau sudah dididik dalam lingkungan yang religius dan ilmiah, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis. Perjalanan menuntut ilmu seperti ulama besar lainnya, Imam Muslim melakukan rehla ilmiah ke berbagai pusat ilmu Islam, di antaranya yaitu Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir. Beliau belajar dari banyak ulama besar, termasuk gurunya yang paling terkenal yaitu Imam Bukhari. Hubungan keduanya sangatlah dekat. Bahkan Imam Muslim sangat menghormati Imam Bukhari sebagai guru utama dalam ilmu hadis. Karya terbesar yaitu karya monumental Imam Muslim adalah Sahih Muslim.
Kitab ini merupakan salah satu kitab hadis paling terpercaya dalam Islam. Berada di urutan kedua setelah Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim menyusun hadis-hadis dengan sistematik dan yang rapi sehingga mudah dipelajari. Metode penyusunan hadis. Imam Muslim dikenal sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Metodenya antara lain yaitu memilih hadis yang sanadnya bersambung. Perawi harus adil dan kuat hafalannya. Menghindari hadis yang memiliki cacat atau kejanggalan. Menyusun hadis berdasarkan tema dengan sistem yang lebih teratur dibanding sebagian ulama sebelumnya. Berbeda sedikit dari gurunya, Imam Muslim lebih menekankan pada pengelompokan sanad dan matan secara sistematis sehingga kitabnya lebih mudah dipahami. Kepribadian Imam Muslim dikenal sebagai ulama yang sangat disiplin dan teliti, rendah hati dan menghormati guru, tekun dalam belajar dan mengajar, memiliki akhlak yang mulia. Wafatnya Imam Muslim pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi di kota kelahirannya yaitu Nishapur. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar bagi umat Islam khususnya dalam bidang hadis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya dan atau tingkatan hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih yang paling tinggi kualitasnya dan dapat dijadikan hujjah tanpa keraguan. Ciri-cirinya yaitu sanadnya bersambung, tidak terputus, perawinya adil, jujur dan bertakwa. Perawi dobit, kuat hafalan atau catatan. Tidak ada kejanggalan atau syaz, tidak ada cacat tersembunyi atau i'lal. Contohnya itu hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis yang kualitasnya di bawah hadis sahih tapi masih bisa dijadikan hujjah. Ciri-cirinya yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit tetapi tidak sekuat hadis sahih, tidak syaz dan tidak ada i'lal. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Penyebab kelemahannya yaitu sanadnya terputus, perawinya tidak adil atau lemah hafalan, ada cacat, i'lal atau kejanggalan. Yang keempat yaitu hadis maudhu. Hadis palsu yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya ada perawi pendusta, bertentangan dengan Al-Quran atau akal sehat, tidak memiliki sanad yang jelas. Jadi kesimpulannya, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas bertujuan untuk memastikan keaslian ajaran Islam. Hadis sahih dan hasan dapat dijadikan pedoman, sedangkan dhaif dan maudhu harus disikapi dengan hati-hati bahkan ditolak. Selanjutnya saya akan menyebutkan hadis dari Arba'in, hadis ketiga yaitu tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa haji baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua yaitu mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.